Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa tema penting yang akan kita coba bahas, karena memang masih banyak banget pertanyaan dan memang di masa-masanya rumors atau pergosipan pemain ini banyak kesana sini gitu ya kabarnya, tapi ya ada memang yang percaya mengenai sisi kanan, atau ada yang percaya mengenai sisi kiri, atau ada yang bagaimana lah. Ini bermacam-macam dari karakteristik teman-teman bobotoh gitu ya. Tapi yuk kita coba bahas satu persatu, yang mana pertanyaan dari teman-teman bobotoh dulu lah mengenai GBLA gitu ya. Jadi GBLA ini ya kapan katanya tanda tangan, udah lebih dari 2 minggu dan lain sebagainya. Jadi ya perlu ditekankan kembali teman-teman, ini bukan dari manajemen Persibnya yang mungkin ya mengundur-ngundur gitu ya, tapi ini murni dari Pemkot Kota Bandungnya teman-teman. Jadi Pemkot Kota Bandung ini baik dari wali kota dulunya yang masih zaman almarhum Mang Odet gitu ya, lalu lalu sekarang yang pejabat wali kotanya. Nah ini selalu mengatakan bahwa ya ada sesuatu yang belum siap gitu ya. Di antaranya memang diungkapkan kemarin oleh pejabat wali kota Bandung ini adalah kalau GBLA ini ada beberapa hal yang direvisi teman-teman. Jadi sepertinya bukan oleh pejabat wali kotanya, namun oleh beberapa divisi di bawahnya. Jadi kan mungkin dari divisi apanya gitu ya, laporan ke Pemkot Bandungnya begini. Nah jadi katanya memang ada revisian ini ya, salah satunya antara budget teman-teman. Jadi pembiayaan untuk kontrak 30 tahun ke depan ini memang ada penyesuaian, tapi katanya ini dilakukan secara profesional, bukan asal nyebut saja, tapi ada kajiannya lah. Untuk tahun sekian kan pasti ada kenaikan harga. Nah kalau dulu memang Haji Umuh pernah mengatakan bahwa sewa GBLA 30 tahun ke depan ini akan flat, akan sama katanya untuk harga sewanya. Nah tapi ya mungkin beda dari manajemen, beda juga dari keterangan Pemkot Bandung gitu ya. Kalau Pemkot Bandung ya nggak tahu lah, ini tidak diungkapkan dan tidak ada yang tahu gitu ya apa isi dari revisian maupun dari isi kontrak pengelolaan GBLA. Nah ini menjadi satu hal yang memang ya saya pun menunggu, tapi sesuai janji dari pejabat wali kota Bandung ya paling telat tanggal 2 Juli, atau ya mungkin hari ini Jumat atau Senin atau Selasa, berarti menyisakan 3 hari lagi teman-teman. Ini janji dari pejabat wali kota Bandung, 3 hari lagi. Jadi hari ini hari Jumat, jam kerja gitu ya, hari Jumat, hari Senin, dan hari Selasa itu tanggal 2 Juli paling lambat katanya. Nah ini mudah-mudahan lah segera rampung untuk kerjasamanya. Jadi ya mungkin kalaupun memang ada revisian masalah pembiayaan, ya kalau untuk bos-bos dari PT PBB sih kayaknya nggak masalah, yang penting cepat tanda tangan, karena ya semakin cepat semakin banyak juga yang harus dikerjakan oleh PT PBB. Selain membuat indah stadion, membuat beberapa struktur lainnya juga di luar stadion, dan ini ya paling utama adalah TC ya, atau training centernya, yang mana ya setidaknya berbarengan lah nantinya untuk sejalan setelah sewa, baru dikerjakan TC-nya gitu ya. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar teman-teman. Nah itu sekilas mengenai kontrak GBLA. Jadi 3 hari lagi sesuai janji pejabat wali kota Bandung gitu ya teman-teman. Ditunggu saja lah, disabarin dulu saja. Baik, nah ini teman-teman ada info yang memang
banyak juga teman-teman yang masih menantikan atau menanyakan gitu ya, apakah memang Alberto Rodriguez tetap stay di Persib Bandung atau temannya Tyron Del Pino yang akan kembali ke Persib Bandung. Jadi sebenarnya bagaimana ini, yang benarnya gimana gitu ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu mengenai Alberto dulu saja lah. Alberto ini jadi pokoknya kalau Bojan Hodak itu seluruh pemain asing masuk ke wilayahnya Bojan Hodak, teman-teman. Walaupun memang ada beberapa pemain lokal juga yang tentunya yang disodori atau dikasih oleh manajemen juga. Maksudnya ya ini loh, ada beberapa dari scoutingnya lah, ini beberapa pemain potensial, pemain timnas atau pemain lokal gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau pemain asing, Bojan Hodak punya asisten yaitu Goran Paulik, yang mana juga turut membantu dalam mencari pemain. Tapi kita harus tahu kalau Goran Paulik memang ya lebih kepada penyerangan, jadi kemungkinan akan ada ya di sisi penyerangan gitu, entah itu pemain asingnya atau pemain lokalnya gitu ya, kita tunggu saja. Tapi kalau pemain asing secara keseluruhan itu diambil alih oleh Bojan Hodak. Nah ini mengenai Alberto ini ya, Bojan Hodak sudah merekomendasikan langsung teman-teman ke manajemen Persib Bandung. Sekali lagi, Bojan Hodak yang merekomendasikan langsung ke manajemen Persib Bandung untuk memang memperpanjang daripada Alberto Rodriguez ini, karena ya memang punya opsi perpanjangan gitu ya di Persib Bandung, sehingga ya ketika juara ya udah langsung sedorin kontrak. Karena kan sebelum pulang ke Kroasia, Bojan Hodak juga ngobrol dengan manajemen ya rencana ke depan setidaknya bagaimana. Bahkan ya Haji Umus saja sudah tahu gitu ya bahwa ya memang awal-awal bulan Juni kemarin sudah ada kesepakatan untuk mempertahankan 90% punggawa dari Persib Bandung kemarin. Nah ini Alberto ini memang sudah oke, katanya sudah diperpanjang oleh manajemen Persib Bandung 1 tahun ke depan. Dan ya kalau rumors ini kan memang ya inilah waktunya memang pergosipan gitu ya, perpindahan pemain masuk, pemain keluar, ini biasa saja teman-teman. Jadi ya mangga saja dinikmati rumorsnya, tapi kalau mau ikut kita gitu ya, kalau Alberto tetap stay di Persib Bandung teman-teman, karena ini Bojan Hodak sendiri yang langsung merekomendasikan kepada manajemen. Kalau memang akhirnya Alberto pergi, berarti ya ini pilihan Alberto sendiri, bukan dari manajemen, bukan berarti dari pelatih, karena ya pelatih sendiri sudah merekomendasikan. Tapi iya kalau saya berapa ya 99,999 Alberto tetap stay di Persib Bandung teman-teman. Jadi ya oke lah, kalau yang sering nonton video ini mungkin ya sepemikiran dengan saya, Alberto tetap stay di Persib Bandung. Baik, untuk temannya bagaimana kabarnya mengenai untuk Tyron Del Pino gitu ya. Tyron Del Pino ini memang sedikit agak complicated teman-teman untuk urusannya. Jadi agak sedikit sedikit ya gimana, ngejelimet lah kalau bahasa Spanyolnya gitu ya, ngejelimet, bahwa ya awal tahun sempat cedera dan lain sebagainya, bahwa ya Luis Millanya keluar dan lain sebagainya lah. Jadi apakah memang akan kembali lagi ke Persib Bandung? Jadi Bojan Hodak memang kalau pemain-pemain yang tidak direkomendasikan langsung oleh Bojan Hodak, semisalkan yang dipinjamkan saja, ini agak sulit kembali lagi ke Persib Bandung gitu. Karena contoh kayak Daisuke Sato, lalu ada beberapa pemain lain yang memang dilepas ketika putaran kedua gitu ya oleh Bojan Hodak, karena ya memang tidak dibutuhkan. Tapi memang ada opsi perpanjangan juga dari Tyron Del Pino, sehingga kalau memang balik lagi ke Persib masih mungkin. Namun ya ini Persib dianggap mode hemat, karena ya tidak perlu mengeluarkan budget lagi sebetulnya untuk Tyron Del Pino, hanya membayarkan salary-nya saja atau gajinya saja. Jadi kan masih ada kontrak dengan Persib Bandung, jadi opsi perpanjangannya aktif kembali gitu ya. Sehingga kalau memang Bojan Hodak mau dan budget dari manajemen juga tidak terlalu besar untuk pemain asing, ya ini opsi yang memungkinkan. Tapi kalau dari awal
musim kemarin atau pertengahan musim kemarin, Bojan Hodak mengatakan bahwa ya ini belum siap katanya bermain untuk Persib Bandung. Nah, belum siap ini apakah pada saat itu ya Tyron kan baru sembuh dari cedera, ternyata mainnya gacor di Liga Thailand. Nah, ini bisa kembali karena Liga Thailand pun sekarang kan sudah selesai dan akan dimulai kembali 9 Agustus mendatang sama dengan Liga 1 Indonesia. Nah, kans untuk kembali ke Persib Bandung juga masih terbuka. Nah, ini saya nggak bisa komen teman-teman karena belum ada info lanjutan apapun mengenai Tyron Del Pino, sehingga kayaknya sih 50-50 atau lebih ke 70% nggak akan balik lagi lah ke Persib Bandung kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya punten kalau nanti salah. Tapi kalau pandangan saya melihat dari kebutuhan tim, yang mana kemarin Pak Aditya juga mengatakan bahwa ya kalau memang Bojan menginginkan 8 pemain asing ada di Persib Bandung, ya kita akan usahakan. Nah, ini kemungkinan 2 pemain asing lagi akan dibawa langsung oleh Bojan Hodak. Berarti ya pemain baru teman-teman, bukan pemain yang sudah pernah ada di Persib Bandung gitu ya. Jadi kemungkinan ya Tyron agak sulit kembali lagi ke Persib Bandung, apalagi ya memang kalau nantinya ada beberapa strategi khusus, misalkan Tyron kembali, ya otomatis satu pemain pasti main dengan atau didatangkan Bojan Hodak dengan harga yang cukup lumayan gitu, karena untuk menghemat budget. Tapi sepertinya Bojan Hodak membawa sendirilah, bukan dari Tyron Del Pino. Namun kemarin juga kan ada yang pemain yang dikabarkan melamar ke Persib ini ada dari Australia dan dari Thailand. Nah, saya nggak tahu nih, namanya bocoran, ya tentu bukan yang fixnya gitu ya, namanya masih sedikit samar-samar. Tapi kalau untuk dari Thailand ya bisa jadi Tyron Del Pino bisa jadi pemain Thailand gitu. Ini juga saya nggak begitu paham maksudnya apa gitu. Tapi yang jelas ya berbagai kemungkinan di bursa transfer ini bisa terjadi. Tapi kalau saya pribadi mungkin ini tidak mewakili siapapun. Ya Tyron Del Pino agak sulit kembali ke Persib Bandung melihat dari catatan track record Bojan Hodak gitu ya. Kalau sudah melepas pemain ya sepertinya sulit untuk dibawa kembali teman-teman. Baik, dan terakhir mungkin atau nanti malam saja lah, udah cukup panjang juga nih, biar teman-teman fokus dulu lah. Nanti ada satu pemain mungkin yang kemungkinan gabung dengan Persib Bandung gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.